Jangan dulu datang kerja soal gaji kamu. Akan tetap dikirim sesuai jadwal perusahaan. Nanti akan ditransfer ke rekeningmu, jadi sebelum itu, jangan tutup rekeningmu dulu. Ngerti? Ngerti. Manajer Jiang, terima kasih atas waktunya. Apa yang terjadi, kamu resign? Yan Xiaochen, tunggu sebentar. Manajer bilang biar aku cek. Barang-barang di kotamu takut. Ada dokumen rahasia perusahaan yang bocor. Semua barang pribadi. Kalau tahu bakal kayak gini kenapa dulu? Mendingan dan diri aja. Semoga waktu interview, waktu seniormu kasih bocoran kamu juga mikir gitu. Kamu ngaco. Aku lihat sendiri. Kenapa tiba-tiba pergi? Benar-benar nasib berputar ya kian-kian. Kamu mau kemana? Sudah puas lihatnya? Email itu kamu yang kirim ya? Caranya bicara sama kayak waktu kamu nulis skripsi. Aku yang kirim, kenapa? Aku cuma ngomongin fakta aja. Yan Xiaochen, kenapa kamu sok jago? Kayaknya semuanya salah, kamu bilang aja. Kamu gak bakal sama Shen Hou. Kamu bilang kalian gak bakal balikan, tapi gimana hasilnya? Kamu bilang gak bakal ke Amerika. Kamu bilang gak ada backingan, tapi gimana hasilnya? Ya aku gak peduli. Kamu sama Shen Hou atau enggak aku juga gak peduli. Kamu ada backingan atau enggak, yang aku peduli adalah aku selalu menganggapmu teman terbaikku. Tapi kamu selalu bohong padaku. Kenapa? Karena yang juara 1 di proposal pendanaan adalah aku, bukan kamu. Dan kamu cuma bisa jadi juara 2. Dan lagi aku sama Shen Hou itu urusan kami. Gak ada hubungannya sama kamu yang pacaran sama dia. Adalah aku, bukan kamu. Yan Xiaochen. Ayo naik. Kita mau kemana? Sebelum semuanya selesai, aku cuma bisa mikir cara ini untuk bikin kamu senang. Mau kemana? Naik dulu. Ini di mana ya? Di kota tua, Mudu belum pernah ke sini. Ternyata pilihanku tepat, ayo jalan. Xiao. Aku sayang kamu baik-baik saja. Aku di sini beberapa kalimat ini. Mana yang paling ingin kamu dengar? Aku di sini. Jangan khawatir. Aku di sini. Telepon, angkat telepon. Halo Ibu. Benarkah? Bagus, aku tahu, terima kasih Ibu. Ada apa? Xiao, masalah kita selesai. Gimana caranya? Jangan tanya, pokoknya sudah selesai. Cuma perlu dikenai hukuman kecil. Tapi akhirnya kita bisa lulus dengan lancar. Jangan pikirkan lagi, sudah berlalu.
Shenhou, keluarga kamu sebenarnya kerja apa? Nanti saja aku kasih tahu. Xiao-Xiao, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ada apa? Bukan semuanya sudah berlalu. Kenapa kamu nangis? Semuanya sudah berlalu. Aku tahu. Jangan nangis. Sudah. Aku cuma senang. Xiao-Xiao, jangan khawatir, semuanya sudah berlalu. Xiao-Xiao. Ini pertama kali aku lihat kamu nangis, aku tidak akan biarkan kamu nangis lagi. Halo Paman Liu, aku Shenhou. Shenhou, lama tidak bertemu. Halo Direktur Liu. Kamu di Shanghai tapi tidak mampir ke perusahaan kita. Kan ada kamu di cabang, takut ganggu. Dengar-dengar kamu mau lulus. Tidak mau kerja di perusahaan kita. Mau cari tempat lain. Ya. Tapi aku punya teman sekelas. Sangat ingin kerja di perusahaan kita. Teman sekelasmu. Kebetulan perusahaan sedang merekrut, kasih tahu teman sekelasmu. Resume nggak usah dikirim. Bawa ijazah dan sertifikat lulusan. Datang untuk wawancara. Langsung kerja. Kalau nggak ada sertifikat gimana? Ini keadaannya. Paman Liu. Aku harap kamu bisa bantu aku. Shenhou bukan Paman Liu. Kalau nggak bantu kamu juga tahu. Orang tuamu sangat ketat mengelola perusahaan. Semua yang direkrut harus melalui proses normal. Bahkan teman sekelasmu pun nggak bisa istimewa. Paman Liu, teman sekelasku ini. Nilainya sangat bagus di semua mata pelajaran dan kemampuannya sangat kuat. Shenhou, aku bekerja sesuai aturan perusahaan. Kamu juga tahu ini, kan perusahaan orang tuamu. Paman Liu cuma manajer cabang. Gini aja, bawa dulu teman sekelasmu. Paman Liu lihat. Oke, aku ngerti, terima kasih. Manajer Liu, aku Lau Liu. Nggak apa-apa, perusahaan semuanya normal. Ada satu hal aku mau lapor. Shenhou baru saja telepon aku. Bilang mau kenalin satu teman sekelas ke perusahaan kita. Paman Wang, aku anaknya Qi Wenjun. Kamu anaknya Profesor Qiu, ibuku bilang. Kamu teman lama beliau. Iya. Dulu ayahku dan kakekmu mengajar di universitas yang sama, jadi aku dan ibumu dari kecil tinggal di kompleks yang sama. Terus dia masuk fakultas kedokteran. Aku belajar ekonomi, jadi jarang ketemu. Kamu belajar jurusan apa sekarang, ngapain? Aku lulusan Wharton School of Business. Sekarang kerja di perusahaan finansial. Aku selalu kira anaknya Qi Wenjun harusnya jadi dokter, ngikutin ibunya. Ternyata kamu belajar finansial dan jadi orang yang sukses. Bisa mewujudkan mimpimu. Itu yang paling membahagiakan ia. Jadi bisa membantu orang lain mewujudkan mimpi. Saya yakin Anda pasti juga merasa puas, kan?
Seperti ini Paman Wang, saya datang ke sini kali ini. Ada permintaan yang agak sulit tentang salah satu murid Anda. Dia bernama Yan Xiaochen, Anda kenal Yan Xiaochen? Ya. Masalahnya sudah pasti. Tidak ada ruang untuk berubah. Paman Wang nilai Yan Xiaochen. Anda pasti sangat tahu. Dia selalu bekerja keras dan sangat berbakat. Tapi setiap orang bisa melakukan kesalahan. Masalah kali ini, dia memang harus dihukum. Tapi hukuman dikeluarkan dari sekolah, tidak mendapat gelar, apakah itu tidak terlalu berat? Ini kan menyangkut masa depannya. Saya tidak datang karena hubungan ibu saya untuk mencari jalan pintas, tapi sebagai seorang teman yang merasakan hal yang sama, untuk meminta Anda beri dia kesempatan lagi. Saya tidak pernah memberinya kesempatan. Sudah, tapi dia sendiri tidak menghargainya. Hanya untuk seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa, dia malah melepaskan kesempatan ini. Paman Wang. Dia masih muda, wajar jika dia impulsif. Apalagi maksud dari hukuman adalah agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi, bukan untuk menghancurkan masa depan mereka seperti Anda. Seorang profesor yang sangat dihormati pasti sangat mengerti. Mengajar adalah untuk mendidik, bukan untuk merusak. Angkatan 2011, mahasiswa jurusan perdagangan internasional Shenhou, mahasiswa jurusan keuangan Yan Xiaochen melakukan kecurangan ujian di sekolah. Kejadiannya sangat serius dan berdampak buruk. Dikeluarkan dari sekolah. Yan Xiaochen tetap dipertahankan statusnya sebagai mahasiswa. Diberikan ijazah, tapi tidak diberikan gelar. Harap semua mahasiswa bisa mengambil pelajaran dari ini. Kenapa baru pulang? Saya sengaja datang dengan mobil. Saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Baju saya mana? Kamu punya waktu mencari baju di sini, lebih baik kamu kembali mencari Shenhou. Shenhou hukumannya sudah keluar. Bukan itu yang kemarin. Bukan. Apa yang terjadi? Ada yang melempar dari atas. Sangat berbahaya, tidak tahu. Yan Xiaochen, kamu malah membantu Shenhou curang. Kamu pacaran sampai jadi bodoh ya? Kamu tahu apa artinya hasil ini sekarang? Sekolah bisa memberikan saya ijazah sudah merupakan kebaikan luar biasa. Saya dengar dari dosen pembimbing saya mengingat sikap mengakuimu yang baik. Profesor Wang dengan reputasinya yang bersih di dunia akademis membantu memohon keringanan sekolah baru memberikan ijazahmu. Kamu masih seperti tidak ada apa-apa. Sikap mengakuiku itu. Saya kira Profesor Wang hanya akan semakin membenciku. Sekarang tidak peduli bagaimana sikap mengakuimu. Profesor Wang sudah memberikanmu jalan keluar. Meskipun kamu hanya punya ijazah, tapi transkrip nilaimu semua dalam 1-2 tahun lagi. Saat semuanya sudah tenang, kamu lihat ada cara apa. Kamu tidak perlu menghiburku. Sekarang saya justru merasa lega. Akhirnya bisa bernapas lega. Semuanya sudah berakhir. Kesalahan sendiri harus ditanggung sendiri. Kalau tidak, itu tidak adil bagi orang lain. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Saya akan kembali membantu di bar dulu. Sudah bicara dengan bos, di sana ada teman. Dia punya tempat tinggal yang bisa dipinjamkan padaku. Jadi saya berencana hari ini juga pindah. Perlu buru-buru begitu? Sekarang saya sudah tidak ada urusan di sekolah. Pindah cepat atau lambat sama saja. Kamu tidak bisa minta Shenhou bantu memikirkan cara. Dia sendiri di sana. Juga sedang dalam masalah. Dia juga harus memikirkan bagaimana menjelaskan pada orang tuanya. Apalagi masalah ini. Sejak awal memang karena saya. Apa maksudmu karena kamu? Bukan bagaimana bisa karena kamu kalau tidak ada dia. Kamu sampai harus menggantikan ujian. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Bantu saya membereskan barang-barang.
Ada apa tidak enak badan? Mama Papa. Si bodoh sudah pulang. Mama. Mama sudah tahu. Kalian bicara apa saya tidak mengerti. Li kepala sekolah mereka baru saja menelepon tentang masalahnya menyuruh orang lain untuk ujian. Diberikan penanganan serius. Dikeluarkan dari sekolah. Sudahlah. Sudah begini. Kita marah-marah tidak ada gunanya. Saya juga sudah memikirkan. Sekarang hanya tersisa satu jalan. Cepat bersiap-siap untuk belajar ke luar negeri. MA jujur saja sekarang saya. Bahkan ijazah pun tidak ada universitas yang mau menerima saya. Kamu juga tahu ya? Ini namanya akibat perbuatanmu sendiri. Universitas ternama di luar negeri tidak mungkin. Tapi universitas biasa. Dulu kalian menyuruh saya belajar perdagangan internasional, sekarang menyuruh saya ke luar negeri. Bukan untuk masa depan. Menyuruh saya mengambil alih perusahaan. Daripada masuk ke universitas abal-abal yang tidak ada apa-apanya. Lebih baik langsung saja biar saya masuk perusahaan. Dari bawah. Apa katamu kamu mau masuk perusahaan? Belalang menangkap jangkrik tapi burung pipitnya mana? Burung pipit di belakangnya apa? Apa itu burung pipit? Kamu pikir-pikir dulu. Dulu menyuruhnya belajar ke luar negeri. Dia bilang tidak mau menyuruhnya masuk perusahaan. Dia langsung menolak. Bilang masih muda harus menikmati hidup. Sekarang 180 derajat. Tiba-tiba mau melepaskan kebebasannya. Mau masuk perusahaan. Bukan hal yang baik. Pasti ada syarat di belakangnya. Jadi katakan saja apa syaratnya. Kamu ini sekarang. Apa hakmu bicara syarat? Ayah ibu. Bukan syarat. Saya punya teman sekelas. Kemampuannya sangat baik. Mau ikut saya masuk perusahaan. Bersama-sama belajar. Baik, kami tahu. Saya dan ayahmu akan mempertimbangkan dan membahasnya baik-baik. Masih diskusi dan berunding ya, Bu? Apa maksudmu? Ingin kami berdua langsung memutuskan sekarang. Tentu saja tidak masih ada barang di sekolah yang belum dirapikan. Aku pulang dulu untuk membereskannya. Terima kasih sebelumnya, Bu. Aku tunggu kabarnya ya. Ayo pergi Ibu Ayah. Kalian ngobrol dulu. Aku tidak mengerti. Kamu menerima syaratnya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa teman yang dia sebutkan? Sekarang masalah ini harus dilihat dari sisi lain. Dulu kita berharap anak kita kuliah di luar negeri, utamanya untuk menambah pengalaman sekarang. Dia sendiri yang mengajukan untuk masuk ke perusahaan. Bagus, jadi kita tidak perlu berputar-putar, membuang waktu bertahun-tahun. Aku berpikir bisa saja mereka berdua masuk ke perusahaan bersama. Kita manfaatkan situasi ini untuk melihat apa niat sebenarnya dari gadis ini. Apa rencananya? Siapa sih yang bisa membuat anakku terpesona sampai seperti ini? Memang kamu yang punya cara. Anak ini benar-benar merepotkan. Kamu lihat dia belajar kok tidak seperti aku ya. Tidak, bukan itu maksudku. Kalau dia tidak pintar belajar itu seperti. Tidak usah dijelaskan, aku buat teh dulu. Aku tidak ada maksud lain. Lihat kamu. Terlalu banyak minum teh. Masuk ke otak. Mobil Zhao Yuhuan kok belum datang ya, tunggu sebentar. Aku telepon dia dulu. Kok kamu tahu aku mau pindah hari ini? Aku baru saja mau balik ke sekolah untuk cari kamu. Wei Tong tiba-tiba mengirimiku pesan, oh ya dia tidak bilang padaku. Kamu mau kemana? Aku mau ke Blue Moon.
Halo Yushen, kamu di mana? Ini cepatlah. Tidak bisa diandalkan. Zhao Yuhuan ini mobilnya ada masalah. Segera sampai. Jangan buru-buru. Xiao-xiao, aku tahu. Kamu khawatir tentang pekerjaanmu. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Saya sudah punya solusinya. Apa solusinya? Saya punya teman keluarganya punya perusahaan. Sedang mencari karyawan, saya rekomendasikan kamu. Saya bilang prestasi kamu bagus, ada juga rekam jejak magangmu. Mereka sangat tertarik denganmu hanya saja. Mereka ingin bertemu denganmu dulu. Anggap saja sebagai wawancara. Tapi pasti tidak ada masalah. Oh ya, kalau kamu mau bekerja di sana. Mereka juga menyediakan tempat tinggal. Gajinya pasti tidak masalah. Meski tidak sebesar Maki Capital, tapi prospeknya cukup baik. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya tidak, bagaimana mungkin. Kamu tahu saya tidak percaya. Ada keajaiban jatuh dari langit. Sebenarnya, bukan perusahaan teman saya, tapi perusahaan keluarga kami. Xiao-xiao, keadaan sudah seperti ini. Saya setidaknya harus bertanggung jawab dan ini hanya wawancara. Saya pikir-pikir dulu, beri saya waktu. Saya angkat telepon dulu. Halo Ibu, Barang-barang di sekolahmu sudah selesai dikemas. sedang saya kemas. Jangan kemas dulu, pulang dulu, saya sudah panggil Paman Liu. Makan bersama, kita berdiskusi tentang pekerjaanmu. Syarat saya kamu cepat sekali setuju. Ingin saya lebih lambat. Bukan itu maksud saya. Terima kasih ya Wang Singa dan temanmu itu. Kalau dia ada waktu bisa juga dibawa. Temu dengan kami, baiklah. Saya segera pulang, saya sayang sekali sama ibu. Tutup. Ada apa? Orang tua saya setuju ini pasti berhasil. Hanya saja, mereka ingin bertemu denganmu dulu. Kalau kamu belum siap bisa bilang ke saya. Saya belum siap. Baik, saya tahu, saya mengerti kamu tidak mau. Dengan kondisi seperti ini menemui mereka. Pertama kali bertemu orang tua saya. Kesan pertama itu penting. Tenang saja, aku akan cari kesempatan yang tepat. Untuk jelaskan ke mereka dan kasih tahu mereka sebelumnya. Sebenarnya Yan Xiaochen itu orang seperti apa sih? Mau pergi? Tunggu sebentar, langsung pergi. Ayo, ayo, orang tuamu sudah menunggumu. Kalau gitu aku duluan ya ya. Nanti kalau Yushen datang kamu naik mobilnya dulu, aku habis makan langsung balik. Oke, Aku pulang dulu. ayo. Udah pergi. Baik. Xiaochen, mobilku kayaknya bermasalah, bukan masalah kecil. Mungkin nggak bisa cepat selesai, gimana kalau kamu naik taksi dulu? Nggak apa-apa kok. Maaf ya, aku cari tempat buat benerin mobil dulu. Aku tutup telepon dulu ya. Baik. Halo. Kamu nanti ada waktu nggak, aku mau ajak kamu makan bareng. Aku hari ini nggak ada waktu, nggak bisa. Kamu mau kemana, aku bisa anterin. Lihat di seberang. Ayo. Kok kamu bisa ada di sini? Khawatir sama kamu jadi mampir lihat-lihat.
Benar deh, kabar baik nggak pernah nyampe kabar buruk langsung tersebar. Aku perhatiin setiap ketemu kamu. Itu saat-saat aku paling berantakan. Mana ada sih berantakannya? Kayaknya nggak ada bedanya. Jangan coba-coba menghiburku. Sebenarnya kamu nggak perlu terlalu dipikirin. Setiap orang waktu muda pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah emang harus disesali. Tapi yang lebih penting adalah cari cara. Bagaimana menebusnya? Kamu juga pernah berbuat salah ya? Banyak misalnya sama adikku. Aku sering menyesal. Waktu itu nggak sempat berbuat lebih baik sama dia. Sudahlah, nggak usah bahas ini. Kamu mau kemana? Aku mau ke Blue Moon buat naruh barang. Kamu sudah makan? Masakan kampung halaman Lauli. Oke, restoran ini, semua masakan Hangzhou. Sangat-sangat otentik, setiap kali kangen rumah. Saya akan datang makan di sini. Saya tidak akan sungkan. Makan. Terima kasih, saya sendiri saja. Rasanya enak, cukup otentik. Kalau lagi bad mood, hanya masakan kampung halaman yang bisa menghibur diri. Coba ini. Belutnya sangat enak. Kenyang banget. Senyum yang tulus ya. Kamu benar-benar mau kembali kerja di bar? Itu satu-satunya rencana saya sekarang. Itu bukan rencana sih. Itu namanya keterpaksaan karena sudah buntu. Shenhou punya saran untuk keadaan kalian? Dia, keluarganya punya perusahaan. Bagus dong terus? Dia mau saya. Saya takut wawancara cuma formalitas. Sebenarnya dia sudah mengatur semuanya. Jadi saya tidak mau pergi. Tidak mau bergantung padanya, mau mandiri. Saya punya pengalaman kerja dan juga kemampuan. Sekarang di bar setidaknya saya bisa meringankan tekanan hidup saya sendiri. Dan saya juga punya tempat tinggal kalau nanti ada kesempatan lain baru saya pergi. Mau dengar saran saya? Oke. Saran saya jangan karena gengsi. Kamu menolak kesempatan apapun. Apalagi kesempatan langka seperti ini. Sepertinya kamu tidak begitu paham latar belakang Shenxi ya. Shenxi adalah perusahaan besar. Bisnis utamanya di bidang fashion dan merambah ke berbagai bidang. Sebenarnya jarang orang yang dengar nama Shenxi, tapi merek-merek di bawahnya sangat terkenal. Sekarang mereka juga sedang dalam masa transisi, butuh orang. Kok kamu tahu banget sih? Saya ada urusan bisnis dengan mereka. Dan saya tahu kamu sedang kesulitan. Saya berpikir untuk tidak mengundang Anda ke perusahaan saya. Tapi akhirnya memikirkannya, Shenhou mungkin akan merasa lebih khawatir. Kau pasti tidak senang, jadi aku akan. Apakah ada arah lain yang bisa membantu Anda? Kau dengarkan aku dengan sabar. Hou Yesen, Ibu Shenhou. Itu dia. Saya mendengar bahwa dia adalah wanita yang kuat, yang pandai mengamati dan bertindak dengan tegas. Jika aku adalah dia, setelah mengetahui hubungan Anda dengan Shenhou, tidak hanya tidak akan merawat Anda, sebaliknya akan ada pertimbangan yang lebih ketat. Jadi Shenhou hanya membuka pintu untukmu. Bisakah Anda mendapatkan pijakan di Skens? Masih tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Tidakkah kau merasa? Ini pacar kecilmu. Hati yang besar untukmu. Ini mungkin semua yang bisa dia lakukan untukmu. Jika kau menolak, kau mungkin akan menyebabkan beberapa kerusakan tak terlihat. Terima kasih.
Tidak perlu terima kasih. Aku melakukan hal-hal ini yang membuat saya selama bertahun-tahun. Aku berutang pada adikku. Itu. Bisakah saya mengajukan pertanyaan? Katakan saja. Jika kau menemukan Anda adalah orang yang paling Anda percayai dikhianati, apa yang akan kau lakukan? Kau juga tidak tahu. Maka saya pikir itu bukan apa yang harus Anda lakukan, tapi apa yang ingin kau lakukan. Tapi setidaknya aku tidak akan menghubungi. Makan. Hei Xiao Xiao, ini sudah berakhir di mana kau? Zhao Yuhuan bilang dia tidak bersamamu. Aku sedang makan malam dengan Cheng Xiuan. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Baiklah, aku akan segera datang. Selamat datang. Shen Hou ya. Dia akan menjemputku. Apakah Anda ingin saya bersama Anda? Tidak perlu, aku akan menunggu dia di sini. Terima kasih untuk makan malam. Sama-sama. Terima kasih ya. Aku aja yang urus. Cheng Xiuan mana? Sudah pergi. Cepat sekali larinya. Itu. Kasih tahu nomor teleponnya dong. Mau ngapain? Kamu sendirian di sana, dia akan menjemputmu untuk makan. Aku harus berterima kasih padanya. Sudah. Ayo aku yang bawa. Kasih aku weo-weo. Ayo pergi. Terima kasih untuk yang terakhir kalinya atas perhatianmu pada pacarku. Keluargamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku mau minta maaf padamu. Minta maaf untuk apa? Untuk harga diriku yang murahan. Aku minta maaf padamu. Kalau begitu kamu setuju. Untuk wawancara di perusahaan kami. Kamu tidak tahu betapa tidak nyamannya aku makan dengan ibuku tadi. Aku takut kamu tidak setuju. Maaf. Kalau begitu apakah mulai sekarang apa yang aku katakan? Kamu harus mendengarkan. Baik, apa yang kamu katakan akan aku dengarkan. Apakah apa yang aku katakan kamu harus lakukan? Baik. Ikut aku akan membawamu ke suatu tempat. Sangat pengap. Jangan masuk. Aku lihat dulu. Aku telepon dulu ya. Halo Paman Liu, ini yang kamu katakan. Tempat tinggal. Tapi ini kan gudang. Baiklah, aku akan cari cara sendiri. Terima kasih Paman Liu. Bagaimana kalau kita pergi saja? Lumayan kok, lihat. Ada TV, kipas angin, kulkas, dan mesin cuci. Dulu ini asrama satpam. Kemudian asrama satpam dihapuskan. Jadi gudang satu-satunya keuntungan di sini adalah hanya 3 halte dari perusahaan. Dekat. Betul, lokasinya sangat strategis. Luas banget, lihat di sana ada. Dapur terbuka lengkap banget. Di Shanghai setidaknya sebulan 3.000. 3.000. Cuma fasilitasnya agak kuno.
dan kondisi kebersihannya kurang. Belum ada AC. Nggak ada AC kurang 500. Mending aku bersihin aja. Anggap aja bersihin buat perusahaan kurang 100. Rumah sebulan 2004 gratis buat aku tinggal. Aku untung besar. Ya ampun seriusan. Hitungin detail banget. Bagus kok. Ayo kerja. Oke sudah fix. Ya ampun. Ayo, ayo, ayo. Datang. Angkat ke atas. Rumah kecilku. Tunggu bentar ya. Ayo. Aku mau nanya. Tanya aja. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kamu punya perusahaan sebesar ini. Aku mau wawancara kamu sekarang apa kamu? Tiba-tiba merasa seperti bos galak jatuh cinta sama aku. Jangan lebay. Serius nih? Apa kamu takut kalau aku tahu? Karena kondisi keluarga kita terlalu jauh bedanya jadi aku mundur. Mundur. Mau mundur kemana aku tarik balik. Jujur sebenarnya bukan begitu. Aku sendiri nggak suka urusan ginian. Aku ya aku perusahaan ya perusahaan. Dari kecil udah bisa bedain. Cuma di mata orang lain aku Shen Hou. Selalu anak orang kaya baru. Apapun yang aku lakukan label itu nggak bisa lepas. Jadi aku memilih. Jauh-jauh dari urusan ginian biar nggak dibilang. Shen Hou sukses karena punya mama kaya. Nah kali ini buat aku, apakah ini melanggar prinsipmu sendiri? Demi kamu. Aku rela melakukan apa saja. Kita hampir jadi rekan kerja. Tapi dengarkan aku dulu. Aku mulai dari bawah. Bukannya sudah memutuskan untuk pulang, kenapa harus mulai dari bawah? Kamu lupa dengan ucapanmu itu. Hubungan yang tidak setara, tidak akan pernah bertahan lama. Tapi aku ingin bersama kamu selamanya. Mulai sekarang jangan anggap aku sebagai tuan besar keluarga Shen. Aku akan hidup seperti apa yang kamu jalani. Oke. Sudah lama bersih-bersih lapar ya? Mari makan udang kecil. Kenapa pesan makanan online mahal sekali? Pesan udang kecil dengan bawang putih. 13 rempah. Es aku yang buat yang enak. Tunggu sebentar ya. Aku ingin makan udang kecil. Weitong kian-kian. Aku pergi dulu. Semoga lancar perjalanannya. Aku pulang kampung. Tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Sampai jumpa.
Ada yang kamu rindukan? Mungkin semester depan. Kamu masih tinggal di sini. Semoga saja. Xin Hui, apakah kamu ingin pulang kampung? Tidak. Aku kasih kartu nama perusahaan ayahku. Kalau kamu butuh telepon saja mereka. Mereka akan mengatur untukmu. Benarkah Kian-Kian? Kian-Kian, kamu baik sekali. Baiklah, tidak usah terima kasih. Ini yang kamu dapat antara teman. Harus jujur satu sama lain. Tidak, aku hanya bicara sembarangan. Kamu juga tidak mendengar apa-apa. Baiklah. Kian-Kian, ini masalahnya. Jangan-jangan aku, sekolah dan perusahaan semuanya aku yang melaporkan. Malam itu aku memang mabuk. Aku ingin menyarankanmu jangan terlalu sedih karena Shen Hou. Kalau aku tahu. Keadaannya seperti ini, kamu tidak akan memberitahuku ya. Kamu tidak perlu mencari penghiburan untuk dirimu sendiri. Kamu melakukan hal yang benar. Sekarang kesempatan kerja yang ada di depanmu adalah hasil usahamu sendiri. Dan memang pantas kamu dapatkan. Tapi, Yan Xiaochen dia. Kian-Kian, kamu sedang bercanda denganku. Bukan. Orang yang akan melakukan hal seperti itu apalagi kamu dan Yan Xiaochen. Hubungan kalian selalu baik, pekerjaan ini kamu mau tidak? Halo. Halo, siapa yang Anda cari? Saya mencari Pak Liu. Anda sudah ada janji temu? Sudah diatur. Baik, silakan ke sini. Perusahaan kalian besar sekali ya. Seluruh lantai 15 adalah perusahaan kami, mari ke sini. Ada tamu yang mencari Anda. Paman Liu, lama tidak bertemu. Shen Hou. Anda tidak sibuk kan? Lama tidak bertemu, anak muda semakin tampan. Paman Liu, Anda kurusan tapi masih sangat menarik. Sebenarnya saya sudah menyiapkan hadiah untuk Anda. Tapi lupa membawanya. Masih manis mulutnya ya. Teman sekelasmu Yan Xiaochen. Ya. Selamat datang, silakan ke sini. Ayo duduk-duduk. Saya sudah melihat resume Anda. Paman Liu, kalau begitu langsung wawancara saja. Atau saya tunggu di luar? Tidak perlu. Teman sekelasmu saya tidak khawatir. Kamu bilang dia sangat berbakat. Dan pernah magang di Makie Capital. Wawancara apa lagi? Terima kasih Paman Liu, kalau begitu Paman Liu. Dia akan ditempatkan di departemen mana? Oh ya, bahasa Inggrisnya sangat bagus. Bahasa Inggrisnya bagus, pergi saja. Ngomong-ngomong, Paman Liu, dia itu tidak terlalu cocok untuk pekerjaan fisik. Pergi ke tempat judi. Terima kasih Paman Liu. Tenang saja, teman sekelasmu pasti akan mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Bocah ingusan Xiaoyan. Sekarang aku akan membawamu menghadap judi. Ayo pergi. Apakah benar-benar tidak perlu wawancara lagi? Dengan kemampuanmu kamu pasti bisa lulus wawancara. Jadi jangan buang waktu ngomong-ngomong.
Biar ku beritahu kamu sebentar lagi, kamu akan bertemu dengan Judy. Dia adalah wakil presiden yang direkrut ibuku dengan gaji tinggi. Dia bisa berbicara banyak bahasa asing. Dan dia adalah penanggung jawab utama Departemen Perdagangan Internasional. Kamu bisa belajar banyak darinya. Tapi jangan meremehkan Paman Liu dan departemen resmi kami. Saat berurusan dengan mereka begitu dia muncul langsung terselesaikan. Ngomong-ngomong, mereka berdua dulu pernah berselisih. Saat Judy baru datang dia tidak terlalu hormat kepada Paman Liu. Namun setelah sekian lama hidup di bawah satu atap, akhirnya semuanya baik-baik saja, kamu mengerti kan? Kamu belum pernah ke sini, kenapa kamu tahu begitu banyak? Aku selalu ada di rumah mendengar ibuku mengoceh tentang itu kita sampai. Semangat ya. Judy, Xiao Wang, data supplier kali ini tolong tunjukkan padaku. ada di sisiku. Bagaimana kabar dari pabrik saat ini? Baik, sekarang pergi hubungi mereka. Paman Liu datang. Paman Liu, izinkan aku memperkenalkan. Xiao Yan ini adalah Kepala Departemen Perdagangan Internasional. Judy Juzong. Juzong, selamat siang. Yan Xiao Chen baru lulus kuliah. Anak ini bahasa asingnya bagus, coba lihat apa yang bisa dia kerjakan. Kenapa aku tidak ingat kalau aku sudah mewawancarai gadis ini? Dia diperkenalkan oleh salah satu temanku. Aku pikir aku terlalu sibuk hingga lupa. Tolong bantu angkat telepon. Halo, selamat siang. Nona Ju, aku sudah konfirmasi dengan gudang. Produk baru musim semi masih belum tiba, mungkin kamu perlu kirim ulang sebagian produk. Maafkan saya, Judy sedang sibuk. Silakan tinggalkan nomor telepon Anda. Sebentar lagi saya akan memintanya menghubungi Anda. Liu Zongjuzong, ada file di sini. Baru saja dikirim dari pihak lain, saya akan pergi. Bye. Juzong, Xiao. Bawa dia ke area kerja di sana. Ikut saya. terima kasih Juzong. Liu Zong, meskipun dia teman Anda, tetap ada masa percobaan 3 bulannya. Tentu saja. Dia juga baru datang. Sales baru. Kamu harus banyak membantu. Juzong baik. Kedepannya mohon bimbingannya. Permisi. Sibuk. Halo ya, kita besok. Bisa dikirim melalui email. Di sini adalah bagian penjualan. Liu Zong baik, sibuk saja kalian baik. Kamu duduk di sini saja. Puas. Terima kasih Liu. Ada urusan, cari Liu Zong. Pergi. Oh iya, halo semuanya. Nama saya Shen Ho, kalian bisa panggil saya Xiao Shen. Halo. Xiao bantu membereskan. Ini kamu pelajari baik-baik. Liu Zong bilang bahasa asingmu bagus. Tapi di bidang kita hanya bisa bahasa asing sehari-hari tidak cukup. Hafalkan kata-kata penting untuk berkomunikasi dengan klien. Baik. Perusahaan kita sebenarnya bergerak di bidang apa? Zoe, kamu tidak tahu. Ini merek perusahaan. Tidak tahu apa-apa, masih datang kerja. $599 benar tidak? Toko mereka diskon 30%. Diskon 30%. Tidak. Tidak. Ya, diskon 30%.
awal baru kehidupan baru. Semangat! Ada apa sampai Cheng Zong senang sekali? Kayaknya begitu. Tampaknya Cheng adalah tipe orang yang bahagia dengan kepribadian mulianya. Dari mana kita mulai tadi? Detail kontrak Makie Capital sudah final. Kapan tanda tangan? Sekarang juga. Sudah janjian? Sudah, aku bukan sekretarismu. Tanya sekretarimu saja. Bukan kamu yang atur waktu tanda tangan kontrak. Tanya sekretarimu, lanjut lihat timeline kamu. Mau makan apa bebas? Ayo. Apa? Kamu mau apa? Aku cuma mau cium kamu, peluk kamu. Kamu bilang kita berdua sekarang ini kayaknya perselingkuhan kantor gitu kalau misalnya. Di rapat berikutnya kita gandengan tangan di bawah meja. Pasti seru banget. Kamu kalau terus-terusan gini semua orang bakal tahu. Gimana kamu mau sembunyi-sembunyi gandengan tangan? Enggak kok, ayo. Oh ya, pagi tadi gimana? Judi itu ada bikin susah kamu? Dia kan bos aku, cuma orang baru yang masih hijau. Ngapain dia bikin susah aku? Cuma tadi pagi aku baca semua profil perusahaan. Ternyata Zoe itu merek keluargamu ya? Judi suruh kamu cari tahu info perusahaan kita. Itu tanya aku aja, aku kasih tahu. Perusahaan kita pakaiannya terbagi 2 kategori besar. Anak-anak dan wanita. Untuk wanita kita lebih ke high-end dan affordable luxury. Untuk anak-anak, rentang usianya dari 0 sampai 16 tahun. Tepatnya baju bayi anak-anak. Dan remaja pasar luar negeri kita ada di Australia, Selandia Baru, Inggris. Dan beberapa negara kecil di Eropa. Aku kasih tahu lagi ya. Perusahaan kita punya 12 pabrik di seluruh negeri. 5 perusahaan dagang besar. Gerainya saja ada 300. Tahun 2006 IPO ini bisa dibilang pemimpin merek pakaian elemen Tiongkok. Hebat banget. Jadi kamu cukup paham dengan perusahaanmu. Bukannya sudah kubilang ya, mamaku tiap hari ngomong di rumah. Jadi waktu itu kamu minta aku nemenin beli baju. Itu tujuannya biar aku ke toko kalian ya? Baru tahu sekarang. Kukira kamu cukup pintar. Sekarang kamu merasa jadi wanita terbahagia di dunia ya? Dan sebagai pacarmu aku ini paling ganteng dan memikat di dunia kan? Ayo cepat peluk aku. Si monyet jelek. Kamu juga nggak tahu harus nelpon aku ya? Gimana nih rencana besar kehidupan baru? Keren, mantap, luar biasa. Detailnya nggak usah diceritain, biar kamu nggak iri dan dengki. Jangan pura-pura deh, aku kan tahu kamu. Yang didengar belum tentu benar, lihat dulu baru percaya. Kamu harus ajak kita ke rumahmu. Maksudmu mau merampok rumahku ya? Merampok rumahmu buat apa maksudku? Harus minta tolong kakak ipar kan? Buatkan beberapa masakan enak buat kita. Ya ampun, kamu serius nih? Demi makan sampai panggil kakak ipar. Udah keluar tuh. Pasti dong, mulut harus manis. Aku serius nih, Lazy sama Chao. Kan satu ke luar negeri, satu ke Beijing. Kalau nggak kumpul sekarang nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Oke. Nanti aku tanya kakak ipar. Oke, kita sepakat ya, tunggu sebentar. Cuma kita berempat cowok nggak asik kan? Kamu harus minta kakak ipar ajak teman-temannya. Biar kita nggak sepanjang malam lihat kalian berdua mesra. Kita nggak perlu makan setahun. Oke, nggak masalah. Sepakat ya, udah dulu. Akhir pekan Zhao Yuhuan mau kumpul ke kita. Mungkin kamu ajak teman sekamarmu.
Ya ampun, aku aja yang potong. Gak apa-apa, aku bisa. Kamu potong begitu bisa kena tangan. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Lihat tuh. Aku ambil plester ya. Apakah aku mengganggu kalian? Tidak, tangannya terluka. Aku datang tepat pada waktunya. Tahu kering kesukaanmu jangan dicuri ya. Pertama kali datang pulang lewat pintu depan. Tempat ini memang bagus ya. Lumayan seru. Boleh. Aku bilang kalian bertiga. Bisa nggak sih lebih ngerti? Tahu nggak apa itu tambah rumah kalian enak aja datang tangan kosong. Kamu kan Shen Taipan kaya raya masih kurang sama barang kami. Aku sangat kurang. Itu lihat apa yang bagus nanti kita bawa ya. Yang lain di asrama perempuan mana? Kok cuma Weitong aja? Xinhui hari ini harus kerja. Iya cuma Weitong sendiri nggak seru. Yu Kian mana? Kian. Aku udah lama nggak kontak sama dia. Banyak banget masakannya. Sudah cukup nggak usah masak lagi, masak 7-8 hidangan aja cukup. Masih ada berapa? Sebentar lagi selesai. Ayo cepat duduk. Nanti lagi makan. Enak aja kamu. Oke, makan yuk. Aku kenapa malu, kamu yang malu duduk sebelah aku. Kamu berdiri enak aja. Kamu kesini. Bukan kamu kurang sebentar ini. Terima kasih. Aku bilang hari ini gak mabuk gak pulang. Ayo minum satu ayo. Minum besar, aku mau ngomong dulu. Pertama kita rayakan kelulusan kuliah kita. Semoga yang hadir di sini masa depan cerah. Resmi banget, tepuk tangan. Ketua OSIS. Selanjutnya kita mau berdoa buat Houzi sama Yan Xiaochen. Selamat mereka akhirnya menemukan pasangan jiwa. Aku mewakili yang hadir di sini. Semoga mulai sekarang kalian hidup bahagia dan sejahtera. Oke, 1, 2, 3. Selamat kak. Ya ampun, astaga. Itu Xiaochen, ya apa namanya, kakak ipar seperti ibu. Aku mau bilang sesuatu, Bu, datanglah ke sini. Jangan bercanda dulu, aku punya banyak hal yang salah, semoga kalian tidak menyalahkanku. Kedepannya mereka tidak akan di Shanghai lagi, aku ada di sini. Jika ada apa-apa bilang saja, padaku siap membantu kapanpun. Bagaimana, mari kita minum bersama. Aku ikut. Ayo. Kalian berdua ngapain minumnya dikit-dikit? Hebat. Mari kita bersulang untuk masa muda kita. Ayo minum bersama. Habiskan. Enak banget minum langsung dari botol. Siapa yang minum langsung dari botol? Mereka minum dengan senang. Jangan pura-pura mabuk ya. Kamu tahu tidak? Aku baca di internet ada yang bilang, setelah lulus kuliah hubungan antar teman akan semakin renggang karena semua orang sudah punya lingkaran pergaulan baru. Hubungi kamu hanya ada 2 cara. 1, mau menikah. Butuh uang lebih banyak jadi cari kamu. Yang kedua, dia beralih profesi jadi reseller lalu mau jual barang ke kamu. Itu terlalu realistis dan membosankan. Betul. Tapi kamu tenang, aku bukan orang seperti itu. Justru karena kamu berbeda dari orang biasa, jadi aku senang kamu bisa datang hari ini. Kenapa aku beda di mana?
Kamu tipe orang yang terlihat kaku dan lamban. Tapi setelah kenal lebih dekat, aku temukan kamu orang yang sangat menarik. Lalu? Kamu tipe orang yang di permukaan tidak tertarik dengan gosip. Tapi kalau sudah ada hal yang menarik minatmu, indera penciumanmu lebih tajam dari 100 Liu Xinhui. Sangat hebat. Jadi menurutku kamu orang yang kontras dalam dan luar. Yan Xiaochen, aku dulu kok tidak menyadari ternyata selain cari uang dan pacaran, kamu juga sangat teliti mengamati sekitar. Kamu sudah begitu mengenalku. Kenapa kamu masih berpikir aku tidak akan datang? Apakah ada hubungan yang pasti di antara itu? Karena aku tertarik padamu. Ah, sudahlah aku. Aku punya Shenhou sungguh. Aku memang Apa? tertarik dengan hubungan cintamu datang melihat-lihat. Kamu tertarik dengan hubungan cintaku? Mendingan kamu pulang nonton drama idol lebih banyak. Sekejap mata 4 tahun kuliah sudah berlalu. Iya, semua yang dialami sudah dialami. Tinggal cari cewek aja kamu si kutu buku. Tidak pantas memiliki cinta. Kita semua anjing, ngapain saling menggigit kamu yang anjing? Siapa yang kamu maksud Yushen kita dalam perjalanan mencari cinta? Malah sering kalah. Aku sering menang, kamu bahkan belum pernah berusaha. Kamu menyesal tidak, kamu hebat. Aku tidak mudah bertindak. Kalau aku bertindak, cewek-cewek semua lari ketakutan. Ayo kita bertiga minum. Aku pernah melihat orang pacaran. Sangat bodoh. Tapi aku belum pernah melihat yang seperti kamu. Aku kenapa? Seperti berubah menjadi orang lain. Aku berubah di mana aku tidak operasi plastik dan pakaianku juga sama seperti dulu. Iya. Tapi tetap berubah menjadi orang lain. Dari penuh dengan penderitaan, menjadi penuh semangat. Berapa kali kamu mengalami kenaikan harga saham? Aku dulu. Sungguh karena terlalu banyak beban di hati. Hidup terasa berat. Padahal baru awal 20-an. Rasanya hidup tidak ada harapan. Tapi sampai akhirnya pacaran Shenhou muncul. Kamu tahu tidak, setiap kali aku tidak senang, dia pasti datang menghiburmu dan membuatmu sangat bahagia. Dia seperti seberkas cahaya menerangi duniamu. Kamu paham perasaan itu? Aku paham. Asam banget. Kalian berdua ngobrol apa cepat turun? Kamu selama 4 tahun kuliah, kenapa tidak pacaran juga? Aku ya begitu aja. Jadi murid baik-baik 2 tahun lagi. Nanti kalau kamu gak sibuk bisa main ke aku. Lagian aku juga sering gak ada kerjaan. Jangan alihkan topik. Aku kasih tahu ya, pacaran pas kuliah. Paling nggak itu termasuk pengalaman hidup yang layak dicoba. Menurut aku Zhao Yuhuan sama Bian Wenchao, mereka kelihatannya emang agak katrok. Tapi orangnya baik-baik. Kamu gak ada perasaan sama mereka. Apa aku goblok? Yu tanya dong. Apa kamu suka sama Wei Tong? Kalian ngomongin apa? Standar jodoh aku ya harus. Kulit putih cantik plus kaki jenjang. Apa aku segitu jeleknya? Udah, jangan dihirauin, dia lagi mabok. Cepet banget ya waktu berlalu. Mulai malam ini, kita semua bakal berpisah. Chao sama Lazy, kalian satu ke Beijing. Satu ke Malaysia, inget ya. Sering-sering balik ke kita. Pasti dong. Apa sih MAPAO? Ma Piao ITUK Malaysia Masa Jiatao. Katanya jagoan. Lihat deh teman sekamar kamu. Aku kenapa aku juga ganteng dan hebat. Mereka udah mengejar karir kamu, ngapain? Aku mengejar jadi pembalap top dunia. Schumacher itu role model aku. Udah nabrak nih. Naik langit nih, mabok nyetir.
Semua tergantung usaha kamu, hati-hati ya. Tunggu aku menang, aku semprotin kalian pakai sampahnya. Ayo minum. Ayo kita. Dimanapun kita berada, masa depan kita adalah bintang dan lautan. Pasti dong. Aku udah limit Houzi. Juga sampai segitunya deh, kenapa selalu gini? Sebenarnya, lulus kuliah itu suasana. Karena kita gak bisa bilang ketemu pas masuk kuliah lagi. Dan ada rasa gelisah sama yang belum diketahui. Di tengah kegelisahan ini, karena ada Shenhou, hatiku merasa tenang. Bab ini dalam hidupku sudah selesai ditulis. Shenhou bagaikan sinar matahari di bab pertama kuliah. Menerangi momen ini dalam hidupku. Aku ingin menemani dia untuk menjelajahi bintang dan lautan di masa depan.